Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya nggak mengatakan pagi, siang, sore, malam karena memang ya biar nggak tahu penontonnya saya itu podcast pagi atau siang atau sore atau malam. Paling tidak hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa yang mungkin tidak banyak yang tahu lah. Hanya beberapa teman-teman saya mungkin yang tahu siapa seseorang yang luar biasa yang ada di sebelah saya ini. Waduh. Oke, ini selamat datang Mas Musta'anul Husni, nggih. Ye. Mas Musta'an. Wah, agak lebih dekat Mas mic-nya Mas. Jangan Iya. takut-takut sama mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak deg-degan Mas, soalnya Kenapa terakhir saya lihat di sini nih Lumajang 1 yang duduk di Lumajang sini. satu, betul. Ini Lumajang berapa ini berarti? Masih Jemberan Mas. Masih Jemberan. Oke, Mas Musta'anul Husni ini mungkin tidak banyak yang tahu sehingga perlu saya present dulu. Kenapa saya mengatakan tamu ini tamu luar biasa? Karena memang Mas Musta'anul Husni ini muda, ya masih muda, nggih. Masih muda, belum menikah, tapi saya mengatakan Mas Musta'anul Husni ini sukses. Suksesnya dalam hal apa? Suksesnya dalam hal dia punya perusahaan sendiri yang kurang lebih sudah ada 250 karyawan yang digajinya. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu yang Alhamdulillah. ingin saya kupas. Kok bisa muda tapi sudah bisa sukses itu? Mungkin tips-tipsnya, kemudian apa dukunya kemana Iya. gitu kan? Termasuk salah satunya. Nanti perlulah kita bicara Iya. Ada pesugihannya, Ada Mas. pesugihannya. Oke, mungkin diperkenalkan dulu Mas Musta'anul Husni ini secara singkat lah. CV-nya ini bagaimana? CV, Ya. kurikulum vitae-nya, monggo. Oke, baik, terima kasih. Ini Mas Robert, Gus Robert. Terserah atau- sudah panggilnya Nah. Bapak Robit. Tapi kalau saya panggilan akrabnya nih Mas Abdi. Mas Abdi, oke, Mas Abdi. Panggilan mesranya. Panggilan mesra. Ya. Oke. Ya, jadi perkenalkan untuk semua subscriber ya, pecinta Anandiria. Nama saya Musta'anul Husni. Panggilannya Mas Anul ya. Anul. Kebetulan saat ini sebagai direktur di Imaji Sosiopreneur yang dalam hal ini kami adalah perusahaan konsultan berbasis aktivitas sosial dan juga kewirausahaan seperti itu. Konsultan berbasis sosial dan kewirausahaan. Luar biasa. Itu lebih jelasnya gimana? Oh, Bos, Mas. Kan aku sih tidak ngerti, banyak yang tidak tahu apa sosial kewirausahaan terus konsultan itu lebih jelasnya gimana? Iya. Jadi kalau basic dari perusahaan kami, Mas, jadi kami itu melakukan banyak masukan, penelitian, riset kepada beberapa klien-klien kami, baik itu klien secara pemerintahan ataupun perusahaan swasta lainnya, yang dimana kami melakukan upaya riset itu bertujuan untuk memberikan dampak sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar area perusahaan tersebut, atau kalau nggak gitu adalah kepada penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan itu, dan dari sana kami mengembangkan aspek-aspek bisnis mereka. Jadi bagaimana mereka punya target marketnya, bagaimana mereka nanti bisa mengelola produk mereka sesuai dengan pasar yang mereka miliki. Nah, jadi kenapa nama kami Imaji Sosiopreneur? Jadi kami punya basic untuk mengembangkan aktivitas sosial dan entrepreneurship secara basis ekosistem itu tadi. Oke. Mungkin tidak semuanya paham dengan bahasanya. Mungkin saya sederhanakan begini sudah. Kira-kira langkah awalnya sama Mas ingin ke suatu lembaga atau suatu instansi yang kemudian Mas ingin tawarkan jasa Mas itu bagaimana kira-kira? Sama ambil contoh sudah. Apa? Contoh apa, lembaga instansi apa begitu yang akhir-akhir ini atau mungkin yang paling sukses selama ini sudah? Ya. Jadi kalau yang sering kerjasama dengan kami adalah beberapa perusahaan tembakau, Mas. Tembakau. Ya, jadi perusahaan tembakau ini kan ada beberapa syarat dan kondisi yang harus mereka penuhi. Salah satunya adalah tidak adanya pekerja anak, terus juga memastikan pengupahan dan lain sebagainya. Nah, dari situ perusahaan tembakau ini menggunakan jasa kami untuk bagaimana kami mengelola aktivitas ataupun program mereka agar standar-standar ini terpenuhi seperti itu. Tidak ada lagi anak-anak yang masuk ke sektor tembakau dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga beberapa perusahaan yang dia membutuhkan riset terhadap pasar mereka. Jadi contoh adalah ada perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, pembibitan. Nah, mereka pengen tahu nih kira-kira range market saya itu jarak pasar saya itu seberapa kuat sih untuk membeli bibit seperti itu.
Nah, nanti kami akan melakukan survei, pendekatan dengan petani, tingkat kemampuan ekonomi mereka dan lain sebagainya, sehingga dari situ kami memunculkan program kemitraan. Itu jemput bola, masnya yang datang ke lembaga-lembaga, instansi-instansi perusahaan-perusahaan tersebut, atau perusahaan yang memang sudah tahu ada Imaji Sociopreneur ini yang kemudian mereka mau bekerja sama. Ya, alhamdulillah selama kami berjalan, Mas Abdi. Jadi kami selalu ditawari. Selalu ditawari. Selalu ditawari. Kok bisa? Maksudnya kan begini, sudah mungkin agak-agak lebih dalam ya. Yeah. Imaji Sociopreneur ini jenengan dirikan sejak kapan? Ya, jadi kalau secara perusahaan profesional sendiri, kami mendirikan ini sejak tahun 2019. 2019, belum begitu lama ya? Belum begitu Anggaplah lama. 3 tahun. Tapi kalau dari sisi track recordnya sendiri Sudah sangat lama sekali, mulai dari nama Imaji itu sendiri muncul dengan ruang-ruang diskusi dan lain sebagainya, terus kami melakukan aktivitas-aktivitas sosial di desa-desa dan lain sebagainya. Nah, dari situ menjadi portofolio kami, menjadi pengalaman kami. Mereka melihat bahwasanya ada lembaga yang dalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka perlu lakukan. Nah, dari situ mereka tertarik dengan kami, mereka mengajak kami untuk bekerja sama, terus mereka melihat bagaimana sistematika pekerjaan kami. Nah, dari situlah aktivitas bisnis ataupun aktivitas konsultasinya itu berjalan seperti Jadi itu. lebih ke jasa konsultasi pada awalnya. Ya, pada yang awalnya. kemudian bisa berlanjut ke mitra bisnis. Ke mitra bisnis. Oke. Nah. Begini. Kok bisa masnya ini tiba-tiba punya pikiran, punya ide untuk buat perusahaan? Maksudnya kan kalau saya lihat track recordnya, mungkin banyak yang tidak tahu ya. Mas Anul ini seorang santri, ya. Santri itu biasanya kalau dengar kata-kata perusahaan itu tidak begitu ngeh biasanya. Ya. Paling tidak ya akhirnya ya dodolan lah. Maksudnya. Kalau kata-kata perusahaan kan pangsanya besar, kelasnya besar, levelnya besar dan tinggi. Tapi kemudian perusahaan, bahkan kemudian kalau saya lihat Mas Anul ini bagaimana untuk track record keluarga? Apakah seorang dari keluarga yang juga berbau-bau bisnis? Nggak ada sama sekali, Mas. Nggak ada sama sekali. Jadi saya adalah seorang santri. Dari keluarga santri juga. Dari keluarga Wis santri. 100% nyel lingkungan Santri, ya? lingkungan sosial saya dari kecil sampai SMA itu santri semua, pondok. Pondok. Nah, terus sampai suatu ketika akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Jember ya. Kuliah di Jember, terus saya Ambil jurusan? ambil Fakultas Hukum saat itu. Padahal juga bukan bisnis. Bukan bisnis juga. Hukum malah, ya? Hukum juga. Hukum, okay. Cuman yang menjadi pembeda adalah di hukum itu saya posisinya belajar tentang bagaimana membuat sebuah sistem. Bagaimana membuat sesuatu menjadi sebuah aturan. Nah, ternyata dari situ saya juga aktif di beberapa organisasi-organisasi sosial juga sebelumnya. Akhirnya dari sana kami mengembangkan kegiatan-kegiatan program-program tadi menjadi sebuah portofolio. Lalu sebelum saya bertekad mendirikan perusahaan ini, saya juga sempat bekerja di beberapa lembaga pemerintahan, perbankan dan apa lain itu lembaga sebagainya. pemerintahan apa yang pernah? Ya apa lah di Flores maksudnya biar tahu seberapa jauh pengalaman Anda masuk ke berbagai ini bagaimana? Oke. Jadi sebelumnya saya pernah bekerja di DPRD Provinsi Jawa Timur DPRD sebagai Provinsi staf Jawa- ahli. Staf ahli. Staf ahli. Pada saat kuliah sebelum kuliah. Pada saat kuliah. Kok bisa itu? Jenengan kuliah sudah kerja di DPRD Jawa Timur jaga staf ahli itu gimana ceritanya? Kalau katanya anak muda zaman sekarang privilege. Ya karena mungkin saking aktifnya ya. Terus akhirnya di situ Banyak relasi. dan lain sebagainya. Kebetulan alhamdulillah ada rezeki untuk belajar juga di sana. Berapa lama di DPRD Jawa Timur? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun 3 jadi staf tahun ahli. sebagai staf Berarti ahli. selama kuliah. Ya, dan di situ banyak perda-perda yang saya lahirkan dari sana. Contohnya? Kalau di Jawa Timur ada zonasi wilayah pesisir, ada peraturan perundang-undangan perda. Staf ahli itu tugasnya ngapain, Mas? Biar tahu yang lain apa staf ahli tugasnya ngapain? Kok kata-katanya menakutkan staf ahli lagi ya kan? Staf ahli tugasnya adalah membantu dewan dalam artian hal ini kan Membantu DPR untuk membuat nggak- undang-undang. Ya, kebanyakan kan anggota dewan ini kan dari berbagai macam latar belakang yang kebetulan mereka kadang-kadang juga belum mengetahui bagaimana cara membuat undang-undang dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah tugas kami untuk membantu mereka, memberikan masukan, membuatkan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemampuan konsultan saya itu lahir dari lapangan itu. Dari lapangan. Itu jauh sebelum buka perusahaan. Jauh sekali. Nah, terus setelah dari DPRD
Jawa Timur itu saya langsung aktif dan bekerja di perbankan di Bank Indonesia. BI, Ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Lah dari situ Jadi apa itu? Di bagian apa? saya di konsultan UMKM. Kok bisa tiba-tiba pasti kuliah? Sudah selesai kuliah. Sudah selesai. Kuliah. Fresh graduate saat Fresh itu. graduate, Fresh jadi graduate. keterima di konsultan Bank Indonesia. Ya, kami mendampingi UMKM yang ada di bawah Bank Indonesia. Bank Indonesia yang ada di Jember kan? Yang ada di Jember. Yang ada Nah, di dari Jember. situ kemampuan saya untuk melihat potensi bisnis, potensi desa, potensi ekonomi berbasis pemberdayaan kelompok itu mulai muncul. Oh, ternyata cara membuat bisnis dengan menggunakan kelompok ibu-ibu itu seperti ini, membuat bisnis dengan kelompok anak-anak muda itu kayak gini, dengan kelompok petani itu kayak gini. Nah, terus dari itu semua karena mungkin kalau anak muda itu nggak suka terlalu lama hidup di sebuah korporasi yang cukup besar ya. Terus akhirnya di situ saya berbicara dengan beberapa teman-teman gimana kalau aktivitas-aktivitas sosial kita dulu zaman kita masih mahasiswa itu kita sekarang aktifkan jadi sebuah pelayanan yang sifatnya profesional. Salah satu caranya adalah kita harus bentuk sebuah perusahaan. Akhirnya dari situ kita muncullah rencana dan ide dan menjadikan Imaji Sociopreneur seperti Berapa itu. orang awalnya itu? Awalnya hanya terdiri dari 4 orang, Mas. Terdiri dari 4 orang. Terdiri dari 4 orang. 2019 kena COVID, tinggal 2 orang, Mas. Sempat tinggal 2 orang ya? Tinggal 2 orang. Tetap perusahaan tapi. Tetap perusahaan tapi, Mas. gitu. Tetap berusaha. Tetap berusaha. Tanpa kenal. Tetap ya ada. Terus? Nah, tapi saya melihat COVID-19 itu banyak sekali hikmahnya. Perusahaan kami baru saja berdiri di saat dimana sebelumnya kami benar-benar naik daun, banyak perusahaan yang mau ikut kontribusi menggunakan jasa kami. Ternyata mereka juga kolaps juga kan, banyak karena COVID. Nah, terus akhirnya mereka memutuskan untuk mengcancel ya beberapa pekerjaan kami. Ya dari situlah akhirnya tinggal 2 orang. Nah, tapi di situ saya melihat orang itu kan terlatih ketika dia itu posisinya berada di kondisi sulit kan, Mas. Nah, tapi saat itu kita tetap berjalan tanpa biaya dari manapun, kita tetap lakukan aktivitas sosial, kita mengajar ke desa-desa, terutama adik-adik yang di desa-desa ini kan mereka kan kesulitan untuk akses internet, sedangkan kuliah saat itu kan kuliah daring kan. Nah, ini kita tetap membantu mereka untuk belajar dan lain sebagainya. 2 orang itu? 2 orang itu. Dan sambil ada beberapa volunteer lah, relawan-relawan seperti itu. Nah, dari situlah kita tetap bertahan ya alhamdulillah. Kalau istilahnya manjada wajada ya. Itu kami bersungguh-sungguh, kami yakin bahwasanya kami bisa mendapatkan rezeki dari sini, bukan hanya mendapatkan rezeki tapi juga mendapatkan saudara dan juga bisa mendapatkan pahala dari sini. Ya kami tetap terus saja seperti itu walaupun sebetulnya godaan untuk bekerja di tempat lain banyak saat itu, Mas. Godaan untuk udahlah mandek wis gulung tikar sudah gitu ya. Gulung tikar wis kerja balik lagi ke korporat besar saat itu. Saat itu juga ada tawaran dari migas dan lain sebagainya untuk konsultan mereka juga. Tapi secara pribadi bukan secara perusahaan. Tapi karena memang sudah tekad komitmen 100% akhirnya tetaplah berjalan Imaji itu. Nah, ternyata alhamdulillah ya barokallah Allah memberikan jalan bagi kami di mana ada salah satu kesempatan bagi kami untuk bisa muncul di tahun 2020 itu. Nah, itu adalah awal titik balik akhirnya kemudian bangkit dan saat itu kami menjelaskan tentang sociopreneurship. Ya banyak orang yang kira apa sociopreneurship, mana mungkin aktivitas sosial bergabung dengan aktivitas ekonomi ya kan, dimana kalau sosial itu biasanya kan identik dengan kita mengeluarkan dana yang banyak, bisa dikatakan pengorbanan lah. Tapi kok bisa digabungkan dengan wirausaha. Padahal kalau kita ngomong wirausaha biasanya kan ya sudut pandang yang paling banyak adalah dengan modal sedikit-sedikitnya keuntungan sebesar-besarnya. Ini kan sebetulnya 2 hal yang cukup bertentangan. Tapi di saat itu kenapa saya memutuskan adanya sociopreneurship, saya melihat bahwasanya aktivitas sosial itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktivitas bisnis. Maksudnya gimana itu? Tidak mungkin aktivitas sosial terjadi tanpa aktivitas bisnis. Gimana itu? Ya.
Manusia ini kan terkenal sebagai homo homini lupus, Oke. di mana kita satu sama lain itu saling membutuhkan, ya kan. Nah, salah satu cara manusia untuk saling membutuhkan adalah ketika contoh Mas Abdi punya sesuatu, saya punya sesuatu. Mas Abdi butuh punya saya butuh punya Mas Abdi. Nah, dari Saling situ membutuhkan. saling membutuhkan. Akhirnya di sana saya melakukan kontak sosial dengan Mas Abdi untuk bagaimana mendapatkan apa yang saya inginkan dan Mas Abdi mendapatkan apa yang Mas Abdi inginkan, kan seperti itu. Nah, berarti di situ aktivitas sosial bisa tergerak melalui aktivitas bisnis. Begitu juga aktivitas bisnis. Bisnis ketika kita berbicara soal bisnis, kita bukan hanya berbicara tentang uang, kita bukan hanya berbicara tentang modal, tapi yang paling penting dalam sebuah bisnis kalau menurut saya sih kepercayaan. Kalau kita mau bisnis dengan modal berapapun, dengan kekuatan ataupun apapun lah yang kalian miliki, kalau kita nggak punya kepercayaan terhadap rekan bisnis kita, ya tinggal menunggu waktu. Dan kepercayaan itu harus dibangun melalui aktivitas sosial. Dan begitu juga sebuah brand, sebuah produk. Kita punya produk, alhamdulillah, contoh produk kopi nih. Oke, produk kopi nih, Nah, pesantren kopi nih. Pesantren kopi. Nah, pesantren kopi ini kalau hanya menjual kopi, penjual kopi yang lain tuh banyak. Kopi yang rasanya enak itu banyak. Iya banyak. Tapi kopi yang dia juga memiliki dampak sosial itu sedikit. Apalagi sekarang banyak kopi-kopi yang diproduksi secara masif, secara luas, ya kan. Nah, sedangkan bagaimana kopi ini juga bisa dibeli oleh masyarakat karena dia tahu bahwasanya dengan membeli kopi ini juga mampu memberikan dampak atau bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan juga pengembangan teman-teman yang ada di pesantren. Seperti itu. Nah, dari sisi inilah kami melihat bahwasanya aktivitas sosial dan juga aktivitas bisnis wirausaha itu sebagai sebuah satu ekosistem. Jangan malah dimusuhin. Tidak harus bertentangan. Tidak harus bertentangan. Bisa bersinergi bersama. Nah, Oke. jadi kalau salah satu value di perusahaan kami adalah jangan lihat masalahnya, lihat potensinya. Lihat potensinya. Itu salah satu quote, jangan lihat masalahnya, lihat potensinya. Terus kemudian tadi saya menyampaikan dan juga bocoran dari Mas Anul nggih, kurang lebih sekarang sudah ada 250 yang Mas Anul gaji sebagai direktur. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berarti omsetnya berapa per bulan? Ini kan pastinya luar biasa. Kok bisa menggaji? Gini, kan kata Mas Anul kalau mungkin belum dijelaskan di podcast ini ya, ada istilahnya dua kategori lah, Ya. karyawan tetap dan karyawan non tetap seperti itu Ya, ya. ya. Yang karyawan tetap berapa? Ya, kalau karyawan tetap secara tim di Imaji sendiri ada sekitar 15 sampai 20 orang. 20. Di mana kami terdiri dari tingkat mulai direksi, manajer, asisten hingga staf yang tujuannya di lapangan. Oke. Nah, sedangkan di Imaji sendiri saat ini kita punya dua basis produk, yakni adalah jasa dan juga barang. Jasa dan Untuk juga jasa tadi kurang lebih yang kita jelaskan di awal, konsultasi seperti itu, dan lain sebagainya, riset dan lain sebagainya. Kalau barang, alhamdulillah kita saat ini sudah memiliki 10 unit usaha. 10 unit usaha apa Ya. saja kalau boleh tahu? Kopi. Kopi ya Satu, jelas. oke. Yang Dua. yang berkolaborasi Yang dengan berkolaborasi Anadiria. saya. Alhamdulillah ini kemudian bisa berkolaborasi dengan Anadiria, pesantren kopi. Terus Pesantren kemudian kopi. Terus ada lagi batik. batik. Batik Batik ini dengan ibu-ibu. maksudnya mitranya dengan Dengan ibu-ibu yang ada di salah satu desa di Kabupaten Jember. Oke, batik. Ada selain itu dengan ibu-ibu ada lagi rajut. Rajut. Kemarin alhamdulillah untuk rajut ini kita juga mengelola untuk official merchandise-nya Porprov. Porpro Ya. yang salah satunya ada di Lumajang juga. Ya, Oke, ada di Lumajang, pekan Jember, olahraga. Situbondo Oke, ya. Masya Allah. Jadi itu ibu-ibu istilahnya banyak dari mereka itu mantan-mantan tenaga kerja Indonesia ya, pulang terus dikasih keahlian untuk bikin rajut ya. Jadi sembari melaksanakan tugas utama sebagai seorang ibu juga bisa melakukan aktivitas bisnis Luar seperti biasa. itu. Lalu ada lagi F&B. F&B apa itu? Ya, mulai dari kafe, terus ada juga Sudah punya kafe ya? sudah ada kafe, alhamdulillah. Nah, lah ya saya penasaran kalau dikalkulasi secara entah itu bersih atau kotor sudah omset dari Imaji ini berapa kira-kira? Ada. Ini bisa dibocorkan enggak Mas di kamera? Maksudnya biar gini loh Mas. Kenapa saya tertarik untuk mengundang Mas Anul dari podcast ini karena memang tadi juga belum disebutkan gitu. Mas Anul ini muda. Muda ini berapa Mas? Sekarang umurnya berapa Mas?
Sekarang 27. 27 muda lah, 27 itu masih sangat muda, di bawah 30 itu masih sangat muda. Tapi kemudian di umur 27, di saat yang lain mungkin masih main Mobile Legends mungkin ya. Di saat yang lain masih mabar gitu kan. Di saat yang lain masih menjadi kaum rebahan atau beban hidup orang tua. Tapi Mas Anul luar biasa, sudah istilahnya apa ya, mungkin kemudian bisa berkarya, kemudian menghasilkan pundi-pundi cuan, tapi juga ada banyak manfaat yang didasarkan oleh orang lain, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini gimana itu? Kira-kira berapa sih omsetnya? Kalau dari omset sendiri, alhamdulillah kalau untuk tahun ini, ini total untuk seluruh jasa dan barang. Total. Ya, valuasinya sekitar di angka 5. 5 apa ini? 5 ini kok medeni ya kata-kata 5 ini. 5 apa ini? 5 Nah cukup. 5 Ya di angka sekitar 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. 1 tahun 5 miliar. Ya karena habis laporan pajak kemarin. Jadi laporan pajak juga gitu? Ya iya Mas. Masya Allah. Harus taat pajak. Gitu? Harus taat pajak. Harus taat pajak. Itu yang paling penting. Pajak itu berapa persen Mas? Ya tergantung perusahaannya. Kalau kami kemarin kena di pajak progresif di 2%. Pajak progresif 2%. 2% dari total keseluruhan omset. Total. Berarti dari anggaplah di 5 itu. Berapa 2%-nya Mas? Kira-kira. Kan biar tahu pajaknya. Bisa buat beli 1 unit mobil. Oh bisa beli 1 mobil. Oke, Masnya Mas Anul nyangka enggak kalau kemudian Mas Anul seorang santri yang mungkin asalnya mana Mas aslinya? Aslinya Jombang. Asli Jombang. Kemudian seorang santri, keluarga santri bahkan dari kecil di pondok pesantren nggih, kok kemudian bisa masuk dunia bisnis dulu nyangka enggak? Sebetulnya malah kalau mau off the record ini ya. Off the record. Saya itu malah belajar dari Mas Abdi. Oh iso teko. Seriusan. Jelas ngawur ini. Bukan lip service ya gitu ya. Jadi kalau di keluarga pesantren tuh gini, dulu itu kita tuh melihat bagaimana seorang kiai atau seorang bunyai ya, terutama bunyai ya, itu bisa dalam hal ini ngeramut santri sakmono akeh. Kalau orang mikir kan udah nggak mungkin. Tak mungkin. Hitung-hitungan ekonomi sudah nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah tapi yang nggak mungkin ini saya melihat kalau memang ada yang bisa melakukan dan itu banyak kan. Pesantren-pesantren, kiai-kiai, bunyai-bunyai yang berjuang seperti itu kan banyak sekali. Nah di situ salah satu rahasia yang saya lihat adalah ikhlas. Bagaimana saat itu kita kalau punya rezeki jangan menjadi tandon, tapi harus jadi selang. Oh, jangan jadi tandon tapi harus jadi selang. Kuat lagi nih. Iya, jadi kalau jadi tandon, kamu punya kapasitas 10.000 liter. Kalau udah penuh, ya wes penuh kan gitu. Penuh. Tapi kalau kamu Jadi sebagai selang, mau 10.000 liter, mau 100.000 liter, berapapun itu Tetap kamu bisa bisa menyalurkan itu. Bahkan bisa menyalurkan ke semakin banyak. Nah, dulu pas awal-awal mendirikan perusahaan, Mas, posisinya ketika nambah karyawan itu agak-agak bingung saya. Agak-agak jujur pasti bingungnya apa kalau teman-teman yang punya perusahaan pasti merasakan mampu gaji enggak, itu ya, mampu pertimbangannya ngasih, itu pasti ya, mampu ngasih kesejahteraan enggak. Terus di saat itu ya saya melihat belajar dari beberapa yai-yai semuanya ya setiap orang itu pasti punya rezekinya masing-masing. Bahkan karyawanmu itu punya rezekinya. Nah, kebetulan saiki kok rezekine niku ada di tempatmu, ya berarti rezekinya dia dititipkan ke kamu. Lah berarti sebetulnya rezeki saya enggak segitu, Mas. Tapi karena karyawan saya banyak, rezekinya orang-orang tak kumpulno, Mas. Ya, kemudian harus tetap disalurkan. Harus tetap disalurkan. Okay. Nah, itu yang membuat kita tetap ikhlas, legowo. Jadi kalau biasanya kalau pebisnis itu kan paling seneng kalau mendapatkan apa pemasukan, tapi paling stres kalau saat gaji. Pasti itu. Pasti stres itu. Betulan. Awal saya kayak gitu. Cuma gitu. Terus tak pikir-pikir terus mendapatkan wejangan-wejangan. Oh iya benar ya. Kalau posisinya karyawan saya itu ikhlas bekerja di tempat saya, masa saya gak ikhlas untuk menggaji seperti itu, atau kan toh itu juga bagian dari rezeki mereka. Jadi istilahnya permudahlah urusan orang lain agar urusanmu juga dipermudah oleh Allah, kan betul, seperti itu. Betul.
Begini, saya tertariknya bahkan Mas Anul ini belum menikah, ya kan? Belum menikah, tapi sudah banyak yang didapatkan. Ini perlu juga disampaikan bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi untuk inspirasi. Jadi Mas Anul dari hasil perusahaan ini sudah bisa beli apa saja. Biasanya ditanyakan di podcast biasa gitu. Kayak rumah sudah beli sendiri ya. Yes, Rumah sudah alhamdulillah. bangun sekarang ya. Alhamdulillah. Rumah sudah, kemudian mobil sudah sendiri. Alhamdulillah. Mobil sudah sendiri. Bahkan yang baru saya dapat kabar tadi ya, bahwasanya karyawan intinya itu jenengan kasih perumahan, fasilitas perumahan. Fasilitas, Jadi ya. jenengan angsurkan selama dia tetap bekerja di tempat Ya. jenengan, berarti kemudian dapat Ah. perumahan. Luar biasa. Itu. Berapa orang yang dapat jatah perumahan itu? Aduh, itu nggak bisa saya sebut. Takut yang lain ini. Iya. Oke. Iya, kayak gitu. Nah, menariknya gini kan basic tidak ada basic bisnis. Bahkan kalau tidak salah dulu katanya pernah sempat aktif di partai, Mas. Nah, ini perlu disinggung juga. Dulu katanya sempat aktif di partai. Gitu. Iya. Nggak usah disebut partainya, cuman Ah. itu bagaimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba aktif di partai itu? Dan ya karena dulu malah sebelum saya masuk ke kuliah ya, Setelah lulus SMA. setelah lulus SMA ya, saat itu posisinya ya biasalah kita banyak cari pengalaman. Dan alhamdulillah saat itu saya coba bantu masang-masang banner, Mas. Masa-masa benar. Ya biasanya kalau Caleg-caleg. Iya. Oh, sama yang berarti sih masang di jalan-jalan. Iya. Jadi kalau ada penonton yang risih dengan gambar-gambar caleg itu salah satunya saya dulu. Iya. Dulu masanya malam apa siang? Dulu? Iya, ya? malam, Mas. Cuman Berarti tiap itu. uang. Ya, nah, dari situ tapi saya belajar dalam hal ini ketika saya ke lokasi A, lokasi B, lokasi C, ketemu sama tukang becak, ketemu sama orang warung, dikasih tahu kayak gini. Saya belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Kebanyakan kan gini, salah satu hal yang membuat anak muda itu sulit itu adalah dia kuat di basis lininya dia aja. Jadi dia humble, tapi dia hanya di anak muda saja. Ramahnya kepada Sesama pemuda saja. Tapi ketika ke orang tua, ke yang lain enggak bisa. Nggak bisa. Nah, padahal sebetulnya anak muda ini kan diciptakan untuk melakukan sebuah pembaharuan. Nah, sedangkan orang-orang tua ini kan menjadi bagian dari hal yang harus kita sentuh juga. Nah, di partai itu ya karena saya orang lapangan ya, urusi kampanye dan lain sebagainya. Hanya di situ saya belajar tentang bagaimana memahami sebuah masyarakat. Ketika orang dengan mohon maaf ya, dengan unsur agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dengan suku Jawa, Madura, Osing dan lain sebagainya. Dari situ saya tahu bagaimana mentreatment mereka, kebiasaan mereka, pola perilaku mereka. Jadi sebetulnya Imaji ini adalah kumpulan dari semua elemen ilmu-ilmu saya yang sudah dipelajari selama ini. Aktif berapa tahun sih di partai? Enggak apa-apa, untuk pengalaman. Oh, pengalamannya ternyata bukan hanya di bisnis, bukan hanya di pemerintah, ada lain sebagainya. Berapa tahun di partai? Atau sampai sekarang masih? Enggak. Belum. Oh, Sudah enggak karena harus lebih banyak yang dilindungi. Berapa tahun di partai itu? Saya aktif di partai saat itu kurang lebih nggak lama, cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Ya. Itu sebelum kuliah. Sebelum kuliah sampai Kok di bisa? tengah-tengah kuliah. Oh, sampai di Sampai tadi ceritanya sampai jadi staf ahli itu karena posisinya saya juga masih aktif di partai. Masih aktif di partai. Ya, sampai menjadi saya dipercaya sebagai salah Partai satu jadi apa itu? salah satu DPW. DPW, Ya, Dewan Perwakilan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan ya, Wilayah. di Jawa Timur. DPW Seperti salah itu. satu partai Salah satu yang tidak bisa partai. disebutkan di sini. Ya, jangan. Ya. Nggih. Bahkan menariknya begini loh. Padahal kan fakultas hukum ya kan. Kenapa dulu tertarik hukum kalau kemudian tidak ingin melanjutkan di jurusan hukum untuk pekerjaannya? Nah, ini pertanyaan yang sering yang ditanyakan ke saya. Kalau orang melihat profesi hukum itu adalah hakim, jaksa, advokat, pengacara. Padahal basic dari hukum sendiri itu adalah pendampingan. Pendampingan Nah, untuk segala lini. untuk segala lini. Nah, kebetulan saya mengambil hukum jurusannya adalah tata negara. Tata negara. Jadi di situ saya mempelajari tentang bagaimana membuat suatu tatanan, aturan yang ada di masyarakat, sistem ya. Dan itu sekarang saya praktekkan. Jadi salah satu profesi hukum itu salah satunya adalah konsultan. Konsultan. Tidak harus hakim. Yang Tidak selalu harus. orang mikir hukum berarti hakim ya kan?
Contoh sekarang pun saya untuk beberapa klien perusahaan kami nih, mereka kan untuk memenuhi standar itu kan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Lah untuk memastikan mereka memahami tentang peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan, tentang kesejahteraan pertanian, tentang standar perseroan terbatas dan lain sebagainya, mereka kan butuh konsultan. Kan. Nah di situlah titik di mana saya tetap sebagai sebuah insan hukum lah, seorang insan hukum lah. Tapi tidak pingin ke hakim atau pengacara mungkin. Ya dulu pas waktu jadi mahasiswa mah itu ibaratnya istilahnya mimpi semua mahasiswa hukum lah masuk ke sana. Cuman sekarang sudah enggak? Ya sekarang sudah enggak. Karena lebih enak sekarang 5M loh. Hakim belum tentu 5M loh. Taruhannya nyawa lagi. Iya. Hakim di Indonesia taruhannya nyawa loh. Bener oleh duit akeh tapi yo Masya Allah. Karena saya tuh yang lucu itu gini Mas. Pas waktu saya lulus dari Fakultas Hukum, saya pernah mencoba untuk cobalah aku tak jadi masuk di dunia hukum lah, pengacara atau hakim atau jaksa. Dalam hal itu saya coba lihat di pengadilan negeri. Jember. Di Jember, saya lihat gimana kerja di situ. Kan kalau saya itu mau bekerja itu saya membayangkan saya ada di posisi orang itu. Nah, saya saat itu membayangkan posisi saya sebagai seorang hakim, bagaimana kepribadian dia di muka pengadilan dan di belakang. Begitu Panggung saya depan, panggung belakang, panggung depan, panggung belakang. Pas itu saya melihat jaksa juga begitu, pengacara juga begitu. Ternyata apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang ini berbeda. Ya. Itu yang saya nggak bisa, Mas. Oh, jadi kan nggak bisa di dua panggung yang berbeda. Nah itu bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Terus ketika ngurusi sebuah kasus kan kita pasti bermasalah dengan orang yang melanggar hukum kan, kriminal dan lain sebagainya. Saya melihat orang itu dihukum, apalagi sampai ada yang dihukum penjara puluhan tahun, atau mungkin saya melihat dia itu sebetulnya nggak bersalah, tapi karena memang secara undang-undang dia bersalah, dia harus mendekam di penjara. Nggak sampai hati saya, Mas. Jadi istilahnya kalau orang hukum itu modalnya salah satunya kan itu yang malah bagus jadi seorang hakim, gak teguhan. Nah, itu. Akhirnya wis gapoe. Lolos kabeh wis ya. Iya, mari ngono laren dadi hakim Mas itu. Nah, itu. Ternyata saya itu enggak tegaan. Nah, terus karena enggak tegaan itu ya sudah. Padahal saya dulu itu sebetulnya ini kalau jujur-jujuran saya enggak pernah ada minat, enggak pernah ada keinginan. Dan bahkan saya enggak suka dunia bisnis. Enggak suka. Awalnya. Walaupun ayah saya dulu, abah saya selain di pondok ya juga dagang baju dan lain sebagainya, dagang ikan dan lain sebagainya. Tapi posisinya saya nggak pernah mau untuk urusan soal bisnis kayak gitu. Lebih tertarik ke yang lain. Lebih tertarik ke politik, ke hukum dan lain sebagainya. Istilahnya lebih ke arah idealis. Ya, orang-orang yang posisinya pekerjaan dengan basis jabatan. Seperti itu kan. Ternyata kok ya malah larinya ke dagang. Ya, makanya kalau istilah orang Jawa itu geting nyanding gitu. Geting nyanding. Ya, mungkin kan, ya kayak itu. Terus kemudian begini, kalau berbicara nggak tegaan, tadi saya sempat teringat kalau tidak salah Mas Anul ini pada saat kuliah itu sering sekali ikut lomba debat, bahkan sampai tingkat nasional. Ya, dalam ya observasinya. Tingkat nasional, gitu. Nggak maksudnya gini loh, orang lomba debat kan kalau nggak tegaan kan nggak mungkin udah kalah, nggak mungkin, pasti harus sangat tega kepada musuhnya gitu. Maksudnya begini, itu sekaligus untuk menjadi inspirasi lah kepada teman-teman bahwasanya ya banyak yang harus bisa kita lakukan gitu loh hari ini. Dulu berarti sempat aktif di lomba debat. Berapa kali juara? Saya total 4 kali juara 4 kali juara satu. Tingkat apa saja? Piala MPR juara 1. Piala MPR di Jakarta. Juara 1. Se-Indonesia pastinya. Se-Indonesia. Kemudian Piala Presiden. Sama Mahkamah Konstitusi. Juara 1 semua. Ya. Yang satunya lagi tingkat universitas lah. Universitas yang mengadakan. Ya tetap nasional tapi di Makassar. Di Makassar. Iya. Paling banyak dapat berapa itu sekali lomba? Juara 1 itu. Apanya yang hadiahnya? Masa followernya? Oh iya. Followernya dikit Mas. Dikit. Perang promosinya berarti. Kalau yang ngadain itu universitas nggak banyak, masih di angka belasan. Belasan juta ya. Kalau yang paling banyak itu MPR. Dulu Piala Presiden. Yang adakan Jokowi. Yang Presiden Mas. Oh iya. Nah, nanti kalau yang ngadakan Pak Jokowi kan yang ngasih hadiah Pak Jokowi, bukan? Presiden, gitu. Ya, Presiden. Ya. Jadi berapa waktu itu? Sampai berapa? Waktu itu Piala Presiden 100 juta. 100 juta dibagi. Satu tim debat itu berapa orang? 3 orang. orang. Tapi kan dibagi tim juga, tim ya buri-buri gitu ya. Ya. Pak Indah jenengan dapat berapa itu?
Ya sekitar 20-an lah. Sekitar 20 juta loh Buat bayar ya. buat bayar kos-kosan, Mas. Oh, sangat cukup itu. Sama uang kuliah. Sama Pak kuliah luar biasa. Jadi memang begini, Mas Anul mulai, lah ini juga kita sambungkan dengan hal yang lain, gitu. Mas Anul ini tentunya ya selain memang pengalamannya banyak, ilmunya banyak, dan prestasinya banyak. Salah satu yang saya cermati adalah public speakingnya sangat bagus. Karena kebetulan saya di sini juga ngajar public speaking, Oh, ya, gitu. ada ekstrakurikuler public speaking ya. Saya tertarik lah untuk sedikit. Kok bisa Mas Anul punya public speakingnya bagus? Apakah keturunankah? Apakah mungkin memang dari kecil iki ya panjang seneng ngomong atau mungkin bagaimana itu? Nah, kalau dari ayah sama ibu nggak ada. Tidak ada Tapi mungkin basic public ya, speaking. tapi mungkin mbah ya kayaknya. Mbak. Mbah. Oh. Ya, kalau di keluarga pesantren kan istilahnya yai nek gak iso pidato kan ya gak marem. Iya, Ya, gitu. Public speakingnya pasti bagus. Ya, jadi ya sebetulnya kalau soal public speaking itu ya belajar dari pengalaman sih juga, ya. gitu. Karena dulu itu kalau saat kecil kalau lihat menteri pidato atau Pak Presiden pidato atau mungkin ada perwakilan dari sebuah lembaga negara pidato, saya itu terkagum-kagum lihat itu. Nah, Dan dari- khusyuk mendengarkan. khusyuk mendengarkan. Akhirnya terpelajari dari situ dan mendalami ya. Yang pasti salah satu supaya kita bisa public speaking itu dengan baik dan benar adalah kita menguasai tentang apa yang kita Mau sampaikan. materi lah materinya. ya. Nggak, cuman begini, saya mungkin juga kan menggeluti dunia public speaking. Cuman yang saya kagumi dari Mas Anul ini ya, public speakingnya itu kayak nggak kenal tempat, nggak kenal orang, sehingga kayak semua orang dianggap sama dan nggak ada takut-takutnya. Kalau saya masih kadang public speaking di depan yang mungkin saya rasa di bawah saya pede. Saya sangat menguasai pedan dan momen itu. Tapi kemudian di saat saya harus public speaking di depan orang yang saya rasa saya selevel atau bahkan di bawahnya, saya kayak minder. Kalau jenengan saya lihat selama ini, kayaknya nggak ada minder-minder sama orang, sama siapapun kayaknya. Bonang ulama, bu wali, bu sopo ya kan. Lah, Itu apa ada triknya sendiri apa harus apa kadue adab apa ya apa? nah barusan tersebut iya iya Gitu ya? enggak sih sebetulnya lebih ke arah gini sih. Kita tahu bagaimana di mana tempat kita berbicara. Oke. Dalam artian saat itu posisi kita adalah kita menyampaikan ini itu sebagai apa. Oke. Kalau memang saat itu posisi kita menyampaikan sebagai seorang pemateri yang memberikan hal untuk disampaikan, ya otomatis mindset kita adalah kita harus menyampaikan apa yang kita pahami nih. Jadi kita harus berada di momen di mana ya sudah kita anggap semua orang yang di depan kita nggak tahu, tapi hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Salah urusan belakangan. Salah urusan disclaimer lah ya. Disclaimer lah, Disclaimer lah. Klarifikasi dan Klarifikasi. minta maaf gitu, ya. Soalnya kalau kita berbicara di depan publik ya, terus kita khawatir kalau yang kita sampaikan itu salah, pasti Nggak pede. nggak pede. Dan akhirnya yang kita sampaikan beneran salah. Karena ada ketidakpedean yang Ada ketidakpedean di awal. itu. Nah, tapi kalau posisinya otomatis kita berbicara di depan ulama, kiai, guru dan lain sebagainya ya otomatis kita tahu tempat lah ya Oke. otomatis ya. Pede tapi tetap berada. Pede tapi tetap berada. Misalnya ketika kita ditanya ya kita jawab, ketika kita nggak ditanya ya kita nggak Oke, jawab. Kayak gini kalau Mas Abdi nggak tanya ya saya nggak. Oke. Oke, mungkin sedikit bahasin lah pesantren kopi. Jadi ini apa Mas? Pesantren kopi ini gimana ceritanya Mas? Kan ini alhamdulillah jadi pesantren kopi ini Pondok Anadiriyah ya, kemudian berkolaborasi, bekerja sama, bermitra dengan Mas Anul dari Imaji Sociopreneur itu yang kemudian ya ini akhirnya pesantren kopi dengan ada logo Anadiriyahnya juga. Itu bagaimana Mas? Apa sih pesantren kopi ini mungkin bisa dijelaskan? Ya. Sambil promosi lah. ini pertama tadi tak kira bisa soft selling, ternyata nggak soft banget. Oh, iya, iya. Oke. Nggak usah, wis langsung. Enggak, ya, langsung aja ya, langsung aja. Oke. Ya, jadi pesantren kopi ini adalah salah satu produk kami dari Imaji. Ya, kami dari Imaji bekerja sama dengan salah satu pesantren di wilayah Ledombo, Kabupaten Jember. Kita punya lahan kopi di sana dan di lahan kopi itu kita memang Yang punya lahan kopi siapa? Yang Pada punya- pesantrennya itu jenengan. pertama lahan kopi itu adalah milik pesantren. Oke. Terus karena perkembangan bisnis dari pesantren kopi, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa Punya lahan mengamankan beberapa lahan-lahan untuk Luar biasa, supply sampai punya itu. lahan kopi nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah, di sana kan kebetulan banyak anak-anak yang yatim sosial. Kalau kami mengistilahkan yatim sosial. Apa itu yatim sosial? Yatim sosial ini orang tuanya masih utuh, Tapi tapi nggak ada yang ngurus. oh, Karena itu mungkin yatim sosial. yatim sosial. Istilah baru ya? Istilah baru. Istilah baru. Yang Nah, dibuat kalau- sendiri atau ada istilahnya itu? Kayaknya saya buat sendiri. Dibuat ya. sendiri. Jadi
kalau kita bilang kalau yang harus disantuni itu adalah hanya yatim piatu, posisinya anak-anak yang yatim sosial ini juga banyak yang orang tuanya setelah mungkin karena pernikahan terlalu dini belum siap untuk mempunyai anak, anaknya ya udah dibiarin. Nah, itu banyak yang tinggal di pesantren sana, di pesantren Di pesantren Atanwir. yang ini tuh. Ya, di pondok pesantren Atanwir. Atanwir, Atanwir, Ombo, Rodo Jember. Ombo, Jember. Nah, salah satunya karena otomatis mereka sudah yatim sosial, Mas Abdi. Ya, otomatis untuk mensuplai kebutuhan anak-anak tentang seragam, biaya sekolah, dan kita buku maem sehari-hari, uang saku, itu adalah dari hasil usaha yang dijalankan di pesantren. Dan salah satunya adalah kopi ini. Jadi ketika musim panen ya, santri-santri yang senior yang sudah SMA ke atas itu kita berdayakan juga. Kalau yang masih sekolah memang tujuannya adalah edukasi supaya mereka nanti setelah lulus sekolah mereka bisa punya keahlian. Kalau mereka mau lanjut kuliah alhamdulillah, kalaupun tidak mereka tetap punya skill untuk usaha seperti itu. Nah, dari situ kopi inilah lahir. Nah, dulu kopi ini kita jual gelondongan gitu saja ke pabrik. Tapi Bahan mentah masih badi. ya masih bahan mentah. Terus alhamdulillah mulai tahun 2020 kemarin kita mulai processing sendiri. Kita punya mesin roasting, terus kita juga mesin grinding juga sudah ada. Terus akhirnya muncullah produk itu, terus kita bikin pesantren kopi. Nah, saat itu pesantren kopi masih terfokus ke Pondok Atanwir saja. Sedangkan banyak sekali nih pondok-pondok yang dalam hal ini juga butuh sebuah produk, butuh sebuah sarana wirausaha dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kami mengajak kemitraan dengan beberapa pesantren, salah satunya Anandiria juga. Jadi ini nanti tujuannya juga bisa menjadikan sebuah sarana wirausaha lah. Nah, makanya Bentuknya ta'awanu itu tadi, ta'awanu alal birri kan, itu masuk dalam birri kebagusan ini. Dan alhamdulillah dari produk pesantren kopi ini sekarang kita juga punya kafe, jadi Jadi langsung bisa tersalurkan dan nanti di kafe itu kita juga mengajari teman-teman alumni pesantren semua yang ada di kafe itu 80% 80% adalah alumni pesantren. Jadi mereka belajar bagaimana cara menyajikan kopi dan lain sebagainya. Jadi mulai dari tingkat hulu sampai hilir alhamdulillah sekarang sudah ada. Dan mungkin kalau memang Anda sendiri mau buka di sini. Kafe, wah luar biasa ini, tawarannya menarik ini. Saya dulu sempat kepinginan untuk buka kafe Mas, cuman mungkin ya masih belum lah, masih belum. Okay. Mungkin santri dari sini belajar dulu ke sana untuk jadi barista nanti. dulu. Mas yang editor ini bisa belajar buat kopi ya kan. Moga-moga. Cek ngombe doa ya. Dari kopi itu banyak sekali cerita, maksudnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, terutama tentang kehidupan. Nah, dan di sini posisinya kami melihat dari pondok pesantren kecil di atas gunung. Ternyata alhamdulillah sekarang ada 7 pesantren yang sudah kerjasama dengan pesantren kopi. Dan alhamdulillah pesantren kopi ini sekarang juga sudah menjadi salah satu brand unggulan di Kabupaten Jember. Ini sudah menjadi salah satu bagian dari klaster UMKM dari Bank Indonesia juga. Dan kemarin kita juga sudah MOU dengan Kementerian Industri dan juga Perdagangan untuk bagaimana nanti ke depan ini bisa kita ekspansikan lah seperti itu. Pesan untuk para pemuda Mas, paling tidak gimana sih para pemuda hari ini tuh harus bagaimana atau seperti apa? Jadi kan masih muda kan. Saya bilang masih muda karena belum menikah, gitu. Kalau saya kan sudah bapak-bapak anak 2, gitu. Gimana? Pesan untuk pemuda mungkin. Nah, iki Mas, saya itu paling nggak pinter ngasih pesan Mas. Lah tadi itu apa sebenarnya itu apa itu? Ya. Yang ngasih kuat lah mungkin. Ya kalau mungkin bukan pesan lah ya, tapi salah satu pedoman hidup saya yang saat ini juga posisinya menjadi bagian dari value perusahaan dari Imaji Sociopreneur sendiri. Jadi nama Imaji Sociopreneur itu, imajinya sendiri itu dari akronim dari imajinasi Mas. Imajinasi. Nah, jadi dari mimpi. Nah, saat itu kami punya slogan aksikan mimpimu. Jadi dari 2 kata, yang pertama adalah aksi. Yang berarti aktif ya. Dan yang kedua adalah mimpi yang mempunyai makna pasif ya kan. Orang itu kalau mimpi nggak bisa gerak Mas. Betul. Kalau gerak namanya nggak tidur. Karena mimpi hanya ada dalam tidur. Tapi ini kita sambungkan, aksikan mimpimu. Karena kalau mimpi itu kalau tidak diaksikan ya akan hanya menjadi mimpi. Tapi kalau aksi tanpa mimpi dia nggak punya orientasi, dia nggak punya tujuan. Saya mau contoh ini.
saya mau punya usaha, saya mau kaya, tapi saya nggak punya rencana, saya nggak punya mimpi. Akhirnya apa ya seperti itu. Akhirnya kami punya slogan aksikan mimpimu, sehingga menurut kami realita itu adalah mimpi yang kita aksikan. Oke. Seperti itu. Terus pesan untuk buat pemuda yang tidak berani bermimpi. Nah, ini kan ada. Saya takut bermimpi karena saya yakin mimpi saya tidak akan menjadi kenyataan. Itu masih banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan anak muda hari ini. Iya. Jadi mimpi gini takut, nggak punya biaya lah, nggak punya akses lah, nggak punya apalah gitu. Ya sebetulnya itu paling menyedihkan sih Mas. Paling Bahkan menyedihkan. untuk, Kenapa bahkan menyedihkan? untuk bermimpi pun mereka nggak berani. Ya gini, kalau dari saya sih gini ya. Kalau dalam setiap usaha jaminan sukses itu nggak ada. Jaminan sukses tidak ada. Tapi jaminan gagal itu pasti. Jaminan gagal itu pasti. Nah, tapi di setiap kegagalan itu pasti ada pelajaran yang membuat kita ketika kita akan mulai lagi, bangkit lagi, itu kita pasti tahu kita nggak boleh melakukan itu karena kita pernah gagal karena hal itu. Jadi yang paling terpenting bukan soal apakah saya berani bermimpi atau apakah saya memang punya mimpi tapi kalau gagal gimana. Ya kita kan nggak pernah tahu gagal atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah usahanya saja. Ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Kalau kamu mengharapkan hasil, ya yang akan kamu harapkan, yang akan kamu dapatkan bukan hasilnya, hanya kekecewaan. Hanya kekecewaan. Jadi kalau saya bisa mengatakan bagaimana kita sebagai seorang anak muda saat ini jangan berorientasi kayanya, jangan berorientasi pada uangnya, tapi pada apa yang bisa kamu lakukan dulu. Oke. Jadi kalau yang kamu kejar uang itu nggak akan mengejar kamu. Tapi kalau kamu yang kejar adalah dampak, uang itu akan mengejar kamu karena kalau dia nggak ada kamu, dia nggak ada gunanya. Oke. Terus pertanyaan terakhir karena sudah cukup lama karena ini masih mau melanjutkan yang lain aktivitasnya. Gini, apakah ketika kita mengejar sebuah mimpi harus mengorbankan mimpi-mimpi yang lain atau dalam arti begini, kalau kita fokus dalam satu aktivitas maka pasti akan mengorbankan aktivitas yang lain. Saya ambil contoh, sudah Mas Anul kan sangat aktif sekali di dunia aktivitasnya berupa sosiopreneur ini yang kemudian mungkin harus mengorbankan sedikit kehidupan asmaranya begitu ya akhirnya menikahnya tidak segera menikah gitu mungkin gitu kan. Kan itu apakah harus seperti itu? Ini paling sulit kayaknya pertanyaannya. Nah ini pertanyaan surprise Mas. Saya baru kepikiran kok. Ya kalau dipikir-pikir benar juga. Benar juga ya karena apa ya, kalau sampai dibilang mengorbankan sih enggak ya, lebih ke arah pilihan. Kalau saya saat itu karena jujur pernikahan yang saya inginkan itu adalah bukan hanya sekedar menikahi perempuan gitu, tapi lebih dari itu. Dan saya tuh punya pikiran gini, saya itu masih bisa milik orang lain selama saya masih belum menikah. Gitu. Karena saya masih belum menikah, maka saya masih bisa melakukan apapun tanpa harus memikirkan istri atau dan lain sebagainya. Tapi saya melihat itu bukan sebagai sebuah pengorbanan. Tapi banyak teman-teman yang mengatakan kamu kan kerjamu setiap hari kayak gitu, bahkan nggak mengenal hari libur. Di saat karyawan lain libur, kita nggak libur teman, lanjut terus. Kamu bahagia nggak sih? Ada salah satu. Pertanyaan bahagia nggak sih? Gitu. Jawabannya? Salah satu teman saya sempat menanya, apakah kamu bahagia? Jawaban saya, bahagia itu relatif. Bahagia itu relatif. Karena kalau saya bilang bahagia, ya jujur ada tekanan, jujur ada beban yang memang harus saya jawab, dan itu kadang-kadang juga membuat saya mungkin kurang enak hati atau dan lain sebagainya. Tapi kalau saya dibilang nggak bahagia, saya khawatirnya saya nggak bersyukur. Nah, akhirnya di situ saya melihat kalau kebahagiaan yang dimaksud itu adalah kebahagiaan yang sifatnya kepribadian untuk saya sendiri, saya masih merasa itu belum. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah saya melihat saya bisa punya manfaat untuk orang banyak, dan saya melihat mereka juga bisa memberikan dampak ke orang-orang minimal keluarganya. Di situ saya melihat kebahagiaan saya ada di sana. Dan alhamdulillah kan ini sudah menuju ke kebahagiaan pribadi. Jadi mau menikah Insya Allah di tahun ini Insya Allah ada restunya. Amin. Bulannya apa Mas? Sedikit. Mohon doa restunya saja. Ya tidak apa-apa lah, kan ibaratnya kalau Kanjeng Nabi kan 25, 27 kan telah 2 tahun tidak begitu masalah. Enggak masalah. Oh, enggak sampai telat lebih dari yang. Karena menurut saya pernikahan bukan sebuah kompetisi kok Mas. Karena pernikahan itu adalah tentang bagaimana kita, pasangan kita dan
si pemilik kehidupan ini kan. Oke. Jadi kalau kita melihat pernikahan usia harus segini harus menikah kok, menurut saya kok terlalu dipatok dan lain dipatok sebagainya. dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Anul, luar biasa. Saya yakin kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu ya dari apa yang kita podcastkan pada hari ini, dan tentunya juga para pemuda-pemuda, para remaja-remaja harus nonton video ini harusnya, karena ya itu tadi, mungkin kita hanya bermimpi tapi tidak beraksi, atau aksi yang tanpa mimpi itu, luar biasa. Mungkin terima kasih Mas Anul, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.